Aduh, kalau enggak khotbah gitu ya, pengen terus nyembah Tuhan ya. Saya pengen nyanyi ini loh. Ku muliakan. Nah, itu fals itu kayaknya. Coba lagi, kuncinya tadi. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Main situ aja ya. Kayaknya itu semuanya sirna, hanya Tuhan seorang. Bapak Ibu Saudara, punya Tuhan itu punya segalanya. Setuju dengan saya, katakan amin. Ya, Tuhan itu semuanya yang kita perlu dan kita butuhkan ada di satu pribadi ini, Yesus namanya. Jadi dalam dunia ini jangan cari yang lain, cari Tuhan lebih dalam lagi. Setuju dengan saya, katakan amin. Ya, sepanjang hari ini saya khotbah ibadah temanya tentang mengatasi krisis kehidupan. Ya, karena saya percaya mujizat itu dimulai dari diri sendiri. Ketika kita bisa mengatasi setiap krisis kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah mujizat. Tidak berapa lama lagi kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, nah tadi pagi saya bicara tentang berbuah di tengah masa yang tidak mudah. Ibadah kedua kunci untuk memperoleh mujizat. Yang ketiga bicara tentang bangkit dari keterpurukan. Dan keempat bicara tentang menang atas diri sendiri ya. Jadi sesi ini, ibadah ketiga ini saya bicara tentang bangkit dari keterpurukan. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau bacakan kesaksian dulu. Siapa yang kemarin KKR Jumat Agung dan Kesembuhan hadir Paskah ya, ada ya. Banyak kesaksian yang terjadi. Ada orang-orang yang disembuhkan sekalipun mereka tidak duduk di kursi orang sakit. Tapi di tengah-tengah jemaat ini ternyata mereka juga sakit gitu ya. Tapi mereka pulang, mereka mengalami kesembuhan. Ada yang waktu ibadah itu, ada yang sehari setelahnya, 2 hari setelahnya. Tapi ada banyak mujizat yang terjadi. Karena itu nih saya akan ceritakan kepada Anda salah satunya ya. Gini kesaksiannya, Shalom Pastor. Sorry saya mau membagikan sedikit kesaksian. Waktu kebaktian ibadah Minggu Paskah, saya kebaktian pagi jam 10.30. Saya kebetulan dari pagi mual, mungkin sakit mah. Tidak enak di ulu hati, disertai tegang di leher. Namun ketika kebaktian Paskah tidak terjadi apa-apa. Dan sakit mah tersebut terus sampai sore ke malam. Dan malam itu saya mendengar ibadah online terakhir, Tuhan Yesus sanggup. Judulnya Tuhan Yesus sanggup. Di tengah-tengah ibadah sakit mah saya hilang dan sembuh. Sudah saya cek dan saya pastikan totally healed in Jesus name. Praise the Lord God. Thank you. God bless you always. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kuasa Tuhan kita itu tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Gak ada penyakit yang kecil, gak ada penyakit yang besar, gak ada penyakit yang ringan, gak ada penyakit yang berat. Namanya orang sakit tuh gak enak Bapak Ibu Saudara, sungguh. Gak tahu ini orang Bali ngerti gak? Cantengan. What is cantengan? Tahu cantengan? Apa itu ya? Kuku itu loh biasanya. Lalu tiba-tiba bengkak, itu kan gak enak ya. Kecil lukanya, tapi bengkak gak nyaman sekali. Tergores pisau juga gak nyaman, gak enak ya. Siapa yang bisa menyembuhkan? Gak ada. Meskipun sekecil apa penyakit itu, kesembuhan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Dan karena itu hari ini kita dengar kesaksian ini, orang mengalami sakit mah disembuhkan Tuhan. Saya tahu itu pekerjaan tangan Tuhan. Katakan amin ya. Nanti kita berdoa bahwa bukan cuma ketika mengadakan KKR kesembuhan saja kesembuhan itu terjadi. Setiap ibadah kita ada orang-orang yang disembuhkan. Sampai nanti kita akan lihat orang mati dibangkitkan. Setuju dengan saya? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ya, buka sama-sama saya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44.
Saya bicara tentang Lazarus dibangkitkan, ya. Ini kisah yang tidak asing, saya akan baca. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Maria ini seorang wanita yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Lazarus dalam keadaan sakit ketika Tuhan Yesus itu diberi kabar. Jadi masih sakit ya. Lalu Maria Marta ini kirim kabar ke Tuhan Yesus. Kasih tahu Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu loh kisah ini, bahwa Lazarus itu bukan cuma berhenti di sakit. Lazarus itu mati Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lazarus itu mati. Dan ketika Yesus itu datang, itu sudah 4 hari matinya. Dan ketika itu Yesus membangkitkan Lazarus, ya kita tahu kisah ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Dan ketika Lazarus itu dibangkitkan, terjadi sesuatu yang menghebohkan. Ada banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias melalui peristiwa Lazarus yang dibangkitkan itu. Lazarus dibangkitkan, itu menimbulkan kebangunan rohani. Orang itu tidak percaya zaman itu kepada Yesus. Menjadi seorang Yesus di zaman itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena orang taunya Yesus ini anak tukang kayu. Bagaimana bisa seorang Yesus yang bagi di mata mereka, anak seorang tukang kayu menjadi seorang Mesias? Tidak masuk akal gitu loh. Tetapi melalui peristiwa Lazarus ini, karena gini, pada zaman itu mereka percaya bahwa kalau orang itu mati, rohnya itu kalau belum hari keempat itu rohnya itu masih ada di sebelah orang itu. Tapi kalau ada orang yang bisa membangkitkan orang mati di hari yang keempat, itulah Mesias. Pada zaman itu percaya hal itu. Sehingga Tuhan Yesus itu sengaja tinggal lebih lama. Supaya waktu Yesus itu datang, Lazarus itu sudah mati di hari yang keempat. Sehingga ketika Yesus melakukan mujizat, yaitu Lazarus itu dibangkitkan, orang-orang itu melihat. Dan mereka menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, saudara. Saudara, coba. Padahal Yesus itu mendengar kabarnya itu ketika Lazarus itu sakit loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus gak ngapa-ngapain. Yesus sengaja menunggu malah sampai Lazarus itu mati. Saudara, ajaib ya Tuhan kita itu. Kadang kita tuh gak paham bagaimana rencananya, jalannya. Tapi lihat, apa yang bagi manusia, orang kalau lihat sudah mati kan sudah gak ada harapan. Kalau kita masih bisa bernafas kan selalu kita dengar gini. Kalau kita masih bisa bernafas berarti masih ada harapan. Tapi kalau sudah kita tidak bernafas, kita sudah mati, sudah tidak ada harapan. Tapi bagi Tuhan, di dalam kematiannya Lazarus itulah kemuliaan yang besar akan terjadi. Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya, ajaib. Saudara coba, peristiwa itu menjadi peristiwa sebuah kebangunan rohani. Orang menjadi percaya Yesus itu adalah Mesias. Percayakah Anda bahwa setiap kita ini saudara, Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. Tuhan pakai itu Lazarus, pakai hidupnya Lazarus untuk apa? Untuk menjadi kemuliaan namanya. Karena melalui peristiwa hidup Lazarus, ada banyak orang Yahudi itu percaya Yesus adalah Mesias. Tahukah Anda saudara, dalam setiap hidup kita, Anda dan saya, peristiwa hidup kita ini pun akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan mau pakai peristiwa hidup Anda, hidup saya, itu untuk kemuliaan namanya. Sekalipun peristiwa itu mungkin sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak mudah, tapi itulah cara Allah untuk memakai hidup kita. Kenapa coba bayangkan menjadi Lazarus? Harusnya Tuhan bisa kerja ketika pada waktu Tuhan sudah mendengar kabar bahwa Lazarus itu hidup sakit. Tapi kan dia masih hidup, masih ada nafas.
Harusnya Tuhan bisa melakukan sesuatu hari itu. Misal, oke, ini ya aku punya sapu tangan, kasih aja kepada si Lazarus, pasti Lazarus sembuh. Tuhan bisa lakukan segala cara hari itu mungkin. Tapi enggak, Tuhan sengaja tinggal lebih lama, bahkan 4 hari sampai si Lazarus itu mati. Tuhan sengaja tinggal lebih lama supaya Lazarus itu mati, dan bukan cuma mati 1 hari, tapi mati tunggu sampai 4 hari. Saudara, dengar saya baik-baik. Setiap peristiwa dalam hidup kita itu ada rencana Allah di dalamnya. Setiap peristiwa dalam hidup kita asal bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita. Tuhan itu ada karya di dalamnya. Kenapa? Karena setiap peristiwa hidup kita ini Tuhan mau pakai untuk kemuliaan namanya. Halo, katakan amin. Tuh, Anda dan saya ini mau dipakai Tuhan. Anda tidak pernah curiga kenapa Anda ada di Pulau Bali? Kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau jauh-jauh, mungkin ada dari Jakarta, apapun alasanmu, tiba-tiba engkau ada di kota ini, di pulau ini, di gereja ini. Tidakkah engkau curiga? Allah mau pakai hidup Anda. Allah mau pakai Anda dan saya untuk kemuliaan namanya. Dimanapun Anda berada. Saudara lihat apa yang terjadi, peristiwa hidup Lazarus dah gampang loh saudara. Bahkan sampai Lazarus itu mati, tapi peristiwa hidupnya itu terjadi kebangunan rohani yang besar. Melalui peristiwa hidup. Jangan-jangan melalui peristiwa hidup Anda, mungkin hari ini Anda sedang mengalami masa yang sulit itu. Masalah yang sukar, mungkin pernikahan Anda sedang tidak baik-baik saja. Jangan menyerah. Jangan-jangan ketika Anda terus bertahan di dalamnya, Anda terus melangkah. Peristiwa itu dalam hidupmu, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan namanya. Jangan-jangan ketika engkau memenangkan, ketika engkau melewati itu semua. Oh, keluarga besarmu si A, si B, si C ternyata mau cerai, ini mau cerai, ini mau cerai. Tapi karena kesaksian hidupmu mereka tidak jadi bercerai. Bukan hanya engkau yang akan mengalami hal baik dalam hidupmu, tapi orang di sekitarmu. Kenapa? Karena setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita ini saudara, jangan curiga yang jelek sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami masa yang tidak baik? Kenapa aku mengalami tantangan sebesar ini? Kenapa aku mengalami pergumulan sebesar ini? Saudara, jangan curiga yang buruk sama Tuhan. Tuhan mau pakai peristiwa hidupmu itu untuk kemuliaan namanya. Engkau akan dipakai untuk menjadi saksinya. Halo, katakan amin. Sakit penyakit juga. Ya, saya sakit yang autoimun itu saudara, baru beberapa kemarin ini kan peresmian gereja yang ada di Banyuwangi, kami diundang. Kami datang gitu ya, saya datang juga. Setelah selesai acara itu, saya semua foto-foto dan segala macam, saya didatangin seseorang ibu-ibu, dia bilang gini, saya agak nggak seberapa dengar, tapi saya rasa saya nggak salah apa yang saya dengar. Pastor Lani, saya ini baru kali ini ketemu orangnya katanya, ya. Selama ini lihat di YouTube, ya. Saya selalu lihat YouTube-nya Pastor Lani, sekalian ngiklan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ada YouTube PS Lanitan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya selama ini cuma lihat YouTube-nya saja, sekarang jumpa sama orangnya. Terima kasih Pastor Lani, waktu itu sesi apa, mendoakan apa, saya ini tidak bisa jalan, kakinya sakit, sekarang saya bisa jalan. Dia nangis, seorang ibu-ibu, paruh baya, mungkin kurang lebih usia 60-70, sambil nangis gitu. Dia bilang, puji Tuhan ibu, kakinya sekarang sudah baik semuanya. Puji Tuhan, Tuhan baik, bukan saya, itu semua Tuhan. Ada satu lagi anak muda, suami istri masih muda, ini pasangan muda. Dia bilang, Pastor Lani, saya ini disembuhkan dari autoimun. Wah, puji Tuhan, saya bilang gitu. Gimana ceritanya kok bisa disembuhkan dari autoimun? Dia cerita, karena saya mendengar kesaksian Pastor Lani ketika mengalami autoimun. Pastor Lani bisa disembuhkan. Lalu iman saya juga melompat. Saya percaya saya disembuhkan. Dan dia juga mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, saya kasih tepuk tangan buat Allah kita. Setiap peristiwa dalam hidup kita ini akan menjadi kesaksian bagi namanya. Halo, katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, maju terus. Ya, coba kita lihat dulu. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau
kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Lihat, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Coba, ketika orang mengalami masa yang tidak baik, masa yang sukar, ada berapa banyak orang merasa bahwa dia sendirian? Terkadang itu diizinkan Tuhan, kayaknya Anda melewatinya sendirian. Padahal Tuhan itu sedang lihat ini, supaya kamu dapat belajar percaya. Saya sudah bagikan ini di ibadah kedua, jadi khotbah saya ini sambungan Bapak Ibu Saudara, ibadah 2 dan ibadah 3 ini. Lalu kita lihat, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Banyak yang melayat ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria telah segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ya, kita lihat ya. Yesus ke kuburannya Lazarus ya. Dan kuburan zaman dulu itu ada batu di depannya yang gede gitu ya. Maka masyulah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi ada gua gitu ditutup sama batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Lihat, mereka mengangkat batu itu. Kata mereka itu berarti batu itu, mereka itu berarti lebih daripada 1 orang.
Ya, kita tidak bisa bayangkan batunya segede apa, karena mereka yang mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara, cuman kuasa Tuhan saja yang bisa membuat orang mati dibangkitkan. Yesus sendiri berkata, ini kuasa Bapakku, aku bersuara nyaring ini supaya orang-orang ini lihat. Supaya orang-orang ini menyaksikan kuasa Tuhan. Bukan karena manusianya, bukan karena siapa yang berdoa, tetapi karena kuasa Allah itu. Ya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat 45 kita lompat. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ada kebangunan rohani terjadi. Orang-orang Yahudi menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Bangkit dari keterpurukan ya. Lazarus itu dia tuh udah mati. Mati bukan cuma 1 hari, 2 hari, 4 hari. Ya, dikatakan firman Tuhan sudah berbau, possible, udah enggak mungkin. Saudara, apapun kondisi dalam hidupmu, enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Meskipun sudah berbau, menurut manusia sudah tidak ada harapan, kan nafasnya udah nggak ada, udah mati. Tapi bagi Tuhan, malah di titik paling rendah itulah kemuliaan Tuhan paling nyata, saudara. Memang sengaja ditunggu sama Tuhan, bahkan ditunggu sampai 4 hari. Karena ketika itu terjadi, orang-orang menjadi percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias. Yang pertama yang kita pelajari apa? Yang pertama, jangan kalah karena keadaan atau masalah. Saudaraku, jangan kalah. Kenapa? Karena apa yang Anda alami, peristiwa, kondisi apapun yang sedang Anda alami sekarang ini akan menjadi kesaksian besar di dalam hidupmu. Tuhan mau pakai peristiwa hidupmu itu menjadi saksi bagi orang lain. Seperti yang saya cerita, autoimun saya sudah memikir, wah macam-macam loh itu Bapak Ibu Saudara. Saya pikir, aduh sudah tidak ada harapan ini. Terkadang roh jahat itu juga mengintimidasi. Anak saya masih kecil, 2010 anak saya nomor 2 itu lahir. 2011 anak saya nomor 3. Kejadian itu 2012 kalau nggak salah. Berarti anak saya masih umur 1 tahun yang nomor 3. Yang nomor 2 masih umur 2 tahun. Masih kecil-kecil. 2012 saya divonis autoimun, 2013 setelah 13 kemudian saya baru dinyatakan sembuh dan dokternya berkata kamu sembuh dengan mujizat karena pasien saya ini banyak masih tetap konsumsi obat, masih tetap terikat sama obat, belum trombositnya nggak pernah kembali, kamu bisa pulih, itu mujizat katanya. Nah, setiap peristiwa hidup saya itu ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Tuhan mau pakai itu. Karena itu saudara, kau harus bangkit dari keterpurukan. Jangan kalah oleh keadaan, oleh karena masalah dalam hidupmu. Mungkin hari ini ya, usaha Anda belum mengalami breakthrough mungkin. Masih struggle, saudara jangan kalah dengan keadaan itu. Ya, ini semuanya khotbah saya ini berseri ya. Saya enggak akan ulangi yang tadi pagi, yang ibadah kedua juga. Kalau Anda ini ya Anda bisa lihat di YouTube ya, YouTube gereja kita di Bali Nusra ya. Anda bisa lihat gitu ya. Karena ini satu seri. Setiap peristiwa dalam hidup kita Tuhan tuh pasti mau pakai. Mungkin engkau struggle dengan pekerjaanmu hari ini. Sudah saudara, engkau harus tahu bahwa kan Anda jangan mau dikalahkan oleh keadaan. Ingat, Lazarus ini udah mati, tapi ternyata dalam kematiannya itulah kemuliaan yang terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi saudara, kalau itu bukan karena kesalahanmu, bukan karena dosa yang kau lakukan, Anda jangan mau kalah. Jangan mau kalah oleh keadaan, jangan mau kalah oleh masalah yang kau hadapi. Apapun, entah sakit penyakit, entah masalah rumah tangga, entah masalah ekonomi, apapun. Ingat, Tuhan mau pakai engkau melalui peristiwa
demi peristiwa yang Anda alami dan Anda menangkan, itulah kesaksian yang paling luar biasa. Saudara, kesaksian hidup saya bisa ngomong gini, Yesus itu penyembuh loh. Yesus itu ajaib bisa menyembuhkan orang. Tapi kesaksian saya tidak akan sepowerful ketika saya berkata, saya autoimun. Saya divonis kemoterapi obat seumur hidup. Saya divonis bahwa belum tentu saya bisa sembuh. Tapi dalam 13 bulan Tuhan menyembuhkan saya dengan ajaib. Wow, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bisa sepowerful itu. Kenapa? Karena saya mengalami peristiwa dalam hidup saya. Bukan karena kata orang. Saya mengalaminya dan saya memenangkannya. Saya ada di dalamnya. Saya menjalaninya dan saya memenangkannya. Karena itu saudara, jangan kalah oleh keadaanmu. Jangan kalah. Saudara, saya ceritakan tadi ada seorang ibu-ibu. Dia mengalami masalah rumah tangga yang tidak mudah. Suaminya melakukan perselingkuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini terus berharap. Dia mengalami jamahan Tuhan di gereja kita, lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu ibu ini dia bilang gini, aku enggak mau cerai, pokoknya aku enggak mau cerai. Dia mau berdiri buat rumah tangganya. Dia mau berjuang untuk rumah tangganya. Tapi suaminya gak mau, saudara. Suaminya sudah terlanjur jatuh hati sama perempuan itu. Bahkan sudah pergi dengan perempuan itu. Akhirnya gugatan perceraian, sidang untuk perceraian itu datanglah ke rumah sang istri ini. Dia sudah berdoa, lalukan ini, dia tidak mau melewati ini semua. Tapi dia dia jalanin. Dia mulai cari pengacara untuk bisa bantu dia segala macam. Dia sudah kepikiran gimana, bisa-bisa uangnya habis banyak dan segala macam. Tapi dia jalanin. Kekuatannya satu ibu ini, kekuatannya hanya doa. Dan bukan cuma itu, nanti saya akan cerita karena ada hubungannya. Ada teman-temannya yang juga berdoa buat dia. Ada teman CG-nya, pemimpinnya berdoa buat dia juga. Dia berdoa. Saya juga tahu cerita itu dan saya juga mendoakan dia. Saya waktu ketemu salaman di luar, lalu saya mendoakan dia. Saya lihat anaknya masih kecil-kecil. Saya doakan gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar. Tahukah apa yang terjadi? Persidangan memutuskan tidak boleh bercerai, Bapak Ibu Saudara. Mujizat terjadi, gak jadi cerai. Sekalipun mungkin gak tahu, masih ada dalam problema mungkin. Tapi bukankah dia sudah menang satu langkah? Dia punya kerinduan, aku gak mau cerai. Aku mau bertahan buat keluarga ini. Saya tahu mil yang pertama dia sudah lewati. Tapi dia memilih, ini yang saya mau katakan kepada Anda. Dia memilih untuk dia tidak kalah. Dia memilih untuk dia tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan paling suka, paling tertarik dengan orang yang gigih imannya. Orang yang tidak mudah menyerah. Tuhan itu sangat-sangat respect dengan orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan kalah oleh karena keadaanmu. Jangan kalah oleh karena masalah yang kau hadapi, Bapak Ibu Saudara. Lihat, mungkin kalau orang bayangin Lazarus ini loh. Bukan cuma Lazarus loh, orang-orang di sekitarnya, bahkan Maria dan Marta udah bayangin, udah mati nih Tuhan. Kok enggak waktu Tuhan dengar kabar kalau Lazarus itu sakit, kenapa Tuhan enggak lakukan sesuatu? Bukankah masih ada harapan, kira-kira gitu ya. Aduh, memang kok Tuhan kita enggak bisa diselami caranya, cara dia bekerja. Enggak bisa diselami, amazing Tuhan itu, luar biasa. Tapi Tuhan malah nunggu mati. Dan itulah mujizat yang terbesar. Karena kalau Lazarus itu tidak mati, saudara, mungkin orang cuman Maria Marta yang senang. Aduh, puji Tuhan, Lazarus sudah sembuh dari sakitnya. Tapi karena Lazarus itu mati, kemuliaannya lebih besar lagi. Ada banyak, bukan cuman Maria dan Marta yang sukacita. Lazarus sendiri pasti sukacita, bukan cuman itu. Tapi orang-orang Yahudi itu menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kemuliaannya jauh lebih besar. Makanya kita tuh tidak pernah bisa selami Allah kita. Allah kita tuh gak terbatas. Caranya, cara kerjanya, cara berpikirnya kita kadang gak bisa selami. Tapi kita cukup percaya sama dia. Karena itu jangan kalah oleh keadaan, situasi dan masalah apapun ya. Kita tidak boleh dikalahkan oleh keadaan kita. Kitalah yang mengalahkan keadaan dan masalah dalam hidup kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ya.
Yang kedua di dalam Yohanes 11 ayat 23 firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, begitu Yesus sudah mau ke kampungnya Maria dan Marta gitu ya. Marta mendahului dulu, ketemu sama Tuhan Yesus. Yesus, adikku Lazarus sudah mati. Tapi Tuhan bilang begini, saudaramu akan bangkit. Coba kita lihat di ayat 32 dan 33. Dikatakan begini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Saudara, yang kedua, perlu orang lain untuk menolong hidup kita. Bagaimana kita bisa bangkit melewati masa-masa sulit dalam hidup kita? Yang kedua, perlu orang lain untuk menolong kita. Tentu yang pertama perlu Tuhan. Siapa yang bisa membuat Lazarus itu bangkit? Tuhan Yesus. Tapi jangan salah, ada Maria dan Marta juga. Ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa memohon kepada Tuhan, tolong Lazarus. Saya sudah bagikan ya, doanya dua orang ini beda. Doanya Marta sama doanya Maria ini beda. Doa Marta waktu Tuhan Yesus, misalnya Tuhan Yesus di sini gitu ya, lalu Marta kan menemui. Yesus, saudaraku Lazarus sudah mati, tapi Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup, saudaramu akan bangkit. Lalu setelah itu Yesus tidak kemana-mana, Yesus masih tetap di situ. Marta yang pergi. Marta pergi kasih tahu kepada saudaranya Maria yang lagi ada di rumah. Maria, Yesus datang. Lalu Maria bangkit. Dia keluar dari rumah. Ada sebagian orang yang ikut dia. Dipikir mau ke kuburan, mau meratap. Tapi ternyata Maria menemui Yesus. Yesus ada di mana? Yesus ada di tempat di mana dia berjumpa sama Marta. Jadi Yesus tidak kemana-mana. Masih di tempat yang sama. Maria menghampiri Yesus. Dan dia tersungkur. Maria ini tersungkur di depan Yesus. Dan bilang, Yesus, adikku Lazarus sudah mati. Lalu ketika Yesus melihat Maria, maskulah hatinya. Lalu dia berkata, di manakah adikmu? Lalu mari dan lihatlah. Diajaklah pergi kuburan. Lalu Yesus melangkah ke kuburannya Lazarus. Saudara, ini kayaknya biasa ya, tapi ini hal yang luar biasa loh. Marta doa minta sembuh. Lazarus itu mati. Tuhan berkata, aku akan bangkitkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Lazarus tidak mati, dia akan bangkit. Lalu keduanya Maria. Saudara, tahukah engkau dalam hidup kita ini ada peranan orang lain? Dalam hidup kita ini. Karena itu tidak ada orang yang menganggap dirinya paling kuat. Atau dia kuat sendiri tanpa orang lain, gak ada. Semua kita ini perlu orang lain. Perlu orang lain. Lazarus hari itu dibangkitkan. Yes, yang pertama dia perlu Tuhan. Tapi yang kedua ada saudaranya Marta dan Maria yang selalu berdoa buat dia. Berdoa. Marta doanya biasa. Ini yang saya bagikan di ibadah kedua. Tapi kalau Maria doanya powerful menurut saya. Kenapa? Karena doa Maria bisa menggerakkan Tuhan. Marta doa, Tuhan tetap di situ. Tapi didengar doanya. Didengar. Tuhan tidak bertindak. Tapi begitu Maria yang doa, Tuhan langsung di manakah Lazarus? Pergi ke kuburannya Lazarus. Doa yang kayak gini saudara. Doa yang menggerakkan Tuhan ini loh. Yang harus kita punya. Ada orang lain. Dalam hidup ini ada orang lain. Saya juga. Mama saya selalu berdoa buat saya. Sampai hari ini. Anaknya udah gede-gede. Udah punya cucu. Cucunya udah banyak juga. Anak saya 3. Cucu dari cicit saya juga 3. Anak nomor 3 1. Nomor ini 2. Banyak cucu. Tapi masih terus berdoa. Buat anak dan cucu dan menantunya. Ada orang-orang yang berdoa buat kita. Karena itu saudara, Anda perlu CG. Di Mawar Syaron kita punya wadahnya. Kita tahu bahwa orang tidak bisa sendiri. Kita ada yang namanya CG. Anda harus join CG. Join CG. Karena di tempat itu ada saudara-saudara seiman yang bantu menguatkan. Kalau Anda tahu flashback saya 25 tahun yang lalu, saudara, saya pernah sering saksikan ini. Saya orang Kristen, sejak lahir Kristen, karena orang tua saya Kristen, tapi hidup saya nggak berubah.
Saya melayani Tuhan dari SD, saya sudah pelayanan. Saya masih ingat, padahal saya pikir suara saya ini pas-pasan, tapi ya kok disuruh jadi WL, saudara. Lah ya kok bisa gitu ya, mungkin gak ada orang lagi. Ya saya available ya, akhirnya saya jadi WL. SMP, SMA, tapi hidup saya gak berubah. Saya melayani Tuhan, ya dosa tetap jalan terus. Sampai akhirnya tahun 25 tahun yang lalu. Ketika saya kuliah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya kuliah di luar kota. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Jauh sekali. Lalu ketika saya kuliah, sudah hari keberapa ya saya kuliah itu, mungkin seminggu, 2 minggu ya, tiba-tiba ada orang yang telepon saya. Ada orang yang telepon saya, dia tanya, "Lan, kamu tahu aku?" "Siapa ya?" Nah ternyata orang ini adalah yang dulu satu gereja sama saya ketika saya masih SMP. Satu gereja, SMP atau SMA ya. Tapi saya gak kenal-kenal amat juga. Saya cuma tahu dia. Saya namanya si A, cewek ya, saya namanya si A. Saya yang main gitar itu loh, zaman itu saudara, tahun itu di bawah tahun 2000, cewek main gitar itu langka. Jadi saya langsung tahu, oh ya aku tahu kamu pemain gitar di gereja. Iya, loh kok bisa tahu nomorku? Tak bilang gitu ya, karena saya gak kenal. Saya cuma tahu di gereja cuma gini-gini loh ya. Kan banyak jemaat, jadi nggak kenal. Tuh kamu kok bisa tahu nomor saya? Iya, saya taunya kamu kuliah ya di kota ini sama saya. Saya mau ajak kamu ke gereja katanya. Oh boleh, kamu sudah mau ada rencana ke gereja mana? Belum ada. Ya udah, kamu mau enggak sama aku? Boleh, saya bilang gitu. Kamu siap ya? Saya ingat itu. Kamu siap ya jam 11.45, 12 kurang 15. Karena ibadahnya jam 1 kurang 15. Jadi perjalanan 1 jam, nanti kamu aku jemput, setelah itu kita bareng sama-sama. Boleh. 11:30 saya sudah siap, saya dijemput. Saya pertama kali datang ke gereja, waktu itu diajak di gereja Mawar Sharon. Di lantai 2. Saya menginjakkan anak tangga yang pertama. Ya kalau naik tangga kan tidak mungkin langsung terbang gitu kan Bapak Ibu Saudara ya. Selalu pakai anak tangga, gak ada lift lagi. Gak ada eskalator juga, jadi pakai anak tangga. Begitu saya menginjakkan anak tangga pertama, saya nangis. Saya dengar puji-pujian, saya nangis. Saya sudah heran, seumur-umur aku ke gereja aku gak pernah nangis. Ini ada apa? Ya enggak, aku juga gak lagi punya masalah, gak punya pergumulan dan segala macam. Kok nangis? Terus saya naik, saya duduk di paling belakang, makanya hati-hati yang di belakang jadi pendeta loh ntar lagi. Saya duduk paling belakang, nangis terus bawaannya, gak selesai-selesai. Semuanya pujian, lompat-lompat, tepuk tangan. Ya saya juga ikut, tapi air mata terus. Lalu sudah sampai doa berkat. Lalu pulang, dia tanya, "Lan, mau ndak lagi minggu depan ke gereja?" "Mau," saya bilang. Sama, minggu depan saya mengalami hal yang sama. Minggu depan Pastor Philip yang khotbah pada waktu itu. Dan beliau berkata, "Ndak peduli apapun agamamu, kamu Kristen. Sekalipun kamu Kristen sejak kecil, tapi kalau hidupmu tidak berubah, kamu perlu Tuhan Yesus." Aduh itu saya tahu, itu saya. Keluar dari bangkumu dan majulah ke depan. Saya keluar dari bangku. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada panggilan dari Tuhan tuh gak perlu malu, gak perlu sungkan. Saya gak malu. Saya lewati sama mungkin seperti Anda harus melewati banyak orang. Untung gak pakai bulu mata mungkin udah pindah itu. Karena nangis terus Bapak Ibu Saudara ya. Saya udah lewatin, saya gak peduli. Saya lari dari depan, lari maju ke depan. Saya nangis, "Tuhan ampuni aku nih Tuhan. Aku nih Kristen bukan kayak anaknya Tuhan Yesus. Kristen tapi dosa jalan terus. Ditutupi pelayanan lagi. Malu saya. Saya nangis, saya bilang, mulai sekarang jadilah Tuhan dan Raja. Waduh ternyata semua udah pada buyar, saya masih di situ Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya gak malu. Itu perjumpaan yang tak akan pernah saya lupakan sampai hari ini. Kenapa ya saya cerita ini Bapak Ibu Saudara ya? Seandainya tidak ada orang yang telepon saya, ajak saya ke gereja, saya tidak di sini Bapak Ibu Saudara. Saya nggak jadi ini mungkin. Bahkan mungkin saya sudah tidak di rumah Tuhan mungkin. Kita ini perlu orang lain. Hari itu saya thank you sama dia. Sampai hari ini karena ketaatan orang itu, hari ini saya ada. Kita ini perlu orang lain. Marta berdoa, minta Tuhan saudaraku itu mati. Enggak. Akulah kebangkitan dan hidup, saudaramu akan bangkit. Kedua lagi Maria datang, Tuhan tersungkur di bawah kakinya. Oh saudara, sungguh loh, sungguh. Dalam hidupmu itu selalu akan ada orang-orang yang berdoa untuk engkau.
Sungguh, saya itu sangat percaya itu. Ada orang-orang yang berdoa. Suatu ketika ini pendeta besar, Bapak Ibu Saudara, kalau saya sebutkan namanya Anda pasti tahu. Suatu ketika pendeta ini mimpi. Dia tidur dan dia mimpi. Dia mimpi itu dia dibawa ke surga. Dalam mimpinya itu dia dibawa ke surga. Dia ketemu dengan Tuhan yang penuh dengan maha kemuliaan dan segala macam. Lalu kayak dia dihadapkan begini, oke, ini saatnya kamu itu menerima mahkota kehidupan. Dia ini kan seorang hamba Tuhan besar yang melayani, banyak membebaskan orang-orang, pokoknya pelayanan KKR dan segala macamnya. Lalu dia dapat mahkota. Mahkotanya besar berkilau. Batu-batunya sangat cantik, Bapak Ibu Saudara. Ditaruhlah di kepala dia. Dia sukacita. Karena dia ketika di bumi dia memang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia pelayanan di mana-mana segala macam. Lalu dia lihat ada seorang lagi. Nenek-nenek tua. Yang sangat sederhana. Kayaknya pokoknya biasa. Penampilannya biasa. Sangat sederhana. Herannya dia dapat mahkota yang sama besarnya. Sama seperti hamba Tuhan ini. Sama besarnya. Kilaunya juga sama. Lalu hamba Tuhan ini tanya kepada Tuhan, siapakah dia? Siapakah orang itu? Maksudnya kok dia bisa punya mahkota yang sama gitu ya, dengan tubuhnya yang sederhana, pakaiannya yang sederhana. Tahu apa jawabnya? Dia adalah orang yang selalu mendoakanmu ketika engkau KKR. Ini ternyata pendoanya hamba Tuhan ini. Saudara, tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak perlu orang. Tidak ada. Semua kita ini memerlukan. Dan tahukah engkau, kalau engkau ada di sini, itu selalu ada orang yang berdoa untuk engkau. Sekarang saatnya, bukan cuma orang lain berdoa untukmu, engkau yang akan dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang berikutnya. Jangan-jangan itu keluargamu, jangan-jangan keluarga besarmu, temanmu, bosmu, siapapun. Ini saatnya bukan orang lain lagi yang Tuhan pakai hidupnya untuk memenangkan Anda. Ini saatnya Tuhan mau pakai kamu ini, Anda dan saya, kita ini untuk kemuliaan namanya. Karena itu ayo stop, berhenti kita ngomong masalah. Ayo stop, berhenti kita putar-putar di masalah terus. Pergumulan dan segala macam itu tak akan pernah ada habisnya. Tapi bagaimana kita melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Bahwa ya aku sakit, ya aku mati. Tapi ternyata kematianku ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Ayo kita berhenti berkutat-kutat di padang gurun. Kita berhenti muter-muter di sini terus. Ada kemuliaan Tuhan yang besar yang sedang menanti kita. Karena kalau kita tidak bangkit, maka jangan-jangan orang itu tidak diselamatkan. Karena seandainya teman saya itu gak telepon saya, jangan-jangan saya tidak diselamatkan. Melalui hidup saya, Bapak Ibu, bukan karena sayanya, enggak. Tapi ada berapa banyak juga saya membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui KKR Brand New Life, KKR kuasa kasihnya. Dengan secara kelihatan mata, orang yang benar-benar sudah tidak mau, orang-orang yang berdosa, mereka dilepaskan. Saudara, kita ini seperti efek domino. Karena itu stop, berhenti kita putar-putar di dalam masalah kita. Masalah itu akan selalu ada, tapi kita tidak perlu membesarkannya. Kita harus besarkan Allah kita lebih daripada masalah kita. Karena kita punya panggilan mulia. Apa? Kita mau dipakai untuk rencana kemuliaan namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Oke, situasiku masih belum baik. Oke, masalahku masih belum selesai. Oke, aku masih dalam pergumulan. Tapi aku tidak mau kalah dengan ini semua. Aku tidak mau binasa di sini. Aku akan bangkit. Aku akan maju kepada rencana Allah. Halo, katakan amin. Katakan amin. Sepakat dengan saya, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Siapa yang akan memenangkan pulau ini kalau bukan kita? Kita dari berbagai kota, kita dikumpulkan ke tempat ini. Bukan sebuah perkara yang sia-sia. Tuhan pasti punya rencana. Karena itu kita harus bangkit, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai hidup kita. Mau pakai peristiwa, semua peristiwa dalam hidupmu. Semua peristiwa, karena itu Anda harus memenangkannya. Jangan mau. Ada seseorang bilang gini, aduh saya rasanya sudah menyerah. Jangan, kemenanganmu sedikit lagi. Karena begitu kamu menang, lewat pernikahanmu yang dipulihkan itu, kamu nanti akan bisa cerita kepada orang lain bahwa pernikahan yang bahagia itu ada. Mana buktinya? Saya buktinya. Kami berdua buktinya. Karena pernikahan kami sebelumnya hancur-hancuran. Tapi karena hari ini
karena ada Tuhan dan karena ada orang lain yang berdoa dan karena kami memutuskan untuk tidak menyerah, maka pernikahan yang dipulihkan itu menjadi milik kami. Dan kalau Tuhan bisa pulihkan saya, Tuhan juga bisa pulihkan kamu. Katakan amin. Yang ketiga, bangkit dari keterpurukan. Apa yang ketiga? Melalui peristiwa ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu lalu menengadah ke atas. Nah saudara, yang ketiga, bangkit dari keterpurukan. Apa yang ketiga? Gulingkan batu penghalang dalam hidupmu. Lazarus itu tidak bisa keluar selama masih ada batu itu. Saudara, tahukah engkau kadang sebelum kita menjadi saksi Tuhan, sebelum hidup kita dipakai Tuhan, ada batu-batu dalam hidup kita yang harus kita gulingkan. Karena selama batu itu tidak pernah digulingkan, maka kita tidak bisa melihat kemuliaan. Selama batu itu tidak terguling, Lazarus itu tidak bisa keluar. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang. Orang ini dulunya adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, kesaksian hidupnya luar biasa. Suatu ketika dia mengalami masalah di dalam kehidupannya, ada banyak hal terjadi dalam kehidupannya sehingga dia terpuruk, saudara. Dia mengalami terpuruk sampai dia ada banyak hal lah terjadi dalam kehidupannya. Lalu saya bertemu dengan orang itu dan saya berkata, tidak tahu tiba-tiba ini lompat saja. Saya berkata bahwa pemakaian Tuhan, urapan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Ya saudara, Tuhan itu tidak pernah salah pilih orang. Ada orang bilang gini, dulu saya itu setia sama Tuhan, dulu saya cinta sama Tuhan. Tapi bagaimana sekarang? Ada banyak orang mungkin sekarang sudah tidak lagi cinta sama Tuhan karena ada peristiwa dalam hidupnya ternyata membuat dia kecewa. Ada peristiwa dalam hidupnya membuat dia pahit. Ada peristiwa dalam hidupnya membuat dia tawar. Nah ini batu-batu ini loh yang harus digulingkan. Karena kalau Tuhan sudah memanggilmu, Tuhan sudah memilihmu, Tuhan mengurapimu, itu tak akan pernah kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Tapi engkau perlu menggulingkan batu itu. Engkau harus gulingkan batu itu. Batu itu bisa bicara tentang kekecewaan. Batu itu bisa bicara tentang tawar hati. Batu itu bisa bicara tentang ketidakpercayaan. Batu itu bisa bicara tentang semangat yang pudar. Anda harus gulingkan itu. Karena kalau Anda menggulingkan itu, Lazarus ini akan bangkit, saudara. Lalu saya berkata, engkau harus gulingkan batu itu. Karena engkau itu diurapi Tuhan. Sekalipun hari ini engkau terpuruk, urapan Tuhan tetap ada dalam dirimu. Saya berdoa buat orang itu. Saya rasa sekali. Saudara, coba kita lihat nih ayatnya ya. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Ya, jadi ada orang bawa mayat gitu, lalu karena ketemu gerombolan, mereka takut dan melemparkan mayat itu. Mereka melemparkan mayat itu lalu pergi. Melemparkan mayat itu kena kuburnya Elisa. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Coba lihat. Elisa itu sudah mati. Sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tulang-tulang Elisa bisa menghidupkan mayat. Saudara, dalam diri kita ini, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam diri kita ini ada roh Allah. Ada roh Allah, itu roh yang dunamos. Roh dunamos itu roh yang luar biasa di dalam diri kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita punya masalah segede apa, punya Goliat dalam hidup kita, batunya segede apa, ini ada di sana Bapak Ibu Saudara. Roh Allah itu tetap ada dalam dirimu. Apa yang membuat kita tidak bisa keluar seperti Lazarus tidak bisa keluar karena ada batu yang gede itu. Anda harus minggirkan batu yang besar itu. Karena begitu Anda menggulingkan batu yang besar itu, Lazarus itu akan keluar. Saudara, apa batu itu? Kadang bicara ketidakpercayaan, batu bicara tentang kekecewaan, batu bisa bicara tentang kehilangan semangat, semangat yang pudar. Batu itu bicara tentang hati yang tawar.
Kalau selama Anda terus hatimu tawar, engkau tidak bisa lihat pemakaian Tuhan di hidupmu. Padahal roh yang dunamos itu ada dalam dirimu. Ada di sini. Belum bangkit ini Bapak Ibu Saudara. Kau harus gulingkan itu. Kau harus gulingkan hati yang kecewa. Hati yang tidak percaya. Kau harus gulingkan itu. Karena apa? Karena ketika engkau percaya dan kau tidak menjadi kecewa, Lazarus ini akan keluar. Roh itu akan keluar dalam diri Anda. Roh yang dunamos. Roh yang dunamos itu sangat powerful loh Bapak Ibu Saudara. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Roh yang dunamos itu Bapak Ibu Saudara, orang yang sakit bisa sembuh. Ketika kita berdoa orang sakit bisa sembuh. Orang yang mengalami belenggu, orang bisa dilepaskan. Itu roh dunamos di dalam diri kita ini ada. Tapi kok kayaknya belum aktif. Iya, karena ada banyak batu dalam hidup kita. Gulingkan batu itu. Gulingkan. Dan ketika engkau menggulingkan batu itu, Lazarus itu akan keluar. Tuhan tinggal gini aja. Lazarus, keluarlah. Dia akan keluar Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak ada batu lagi dalam dirimu, Tuhan tinggal berkata, sekarang waktunya engkau dipakai Allah. Engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. This is the time. Ini waktunya engkau diangkat oleh Tuhan. Tinggal tunggu itu saja. Lazarus itu akan keluar. Hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang keempat. Bangkit dan jadilah alat kemuliaan namanya. Ketika Lazarus itu bangkit, dia keluar dan lihat banyak, ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Melalui kehidupan, kesaksian, peristiwa Lazarus, orang mengenal, orang percaya Yesus adalah Mesias. Saudara, nanti ya, melalui peristiwa hidupmu itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Bukan cuma Anda yang heran. Tapi orang di sekelilingmu ini juga akan heran. Dan mereka akan mempermuliakan namamu. Dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Bangkit dan jadilah alat kemuliaan namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.